Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke video pembelajaran HMC Aksya. Yang kali ini kita akan membahas tentang aktiva tetap. Jadi yang pertama itu kita harus tahu apa itu aktiva tetap dulu. Nah, apa sih aktiva tetap? Menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam standar akuntansi keuangan, aktiva tetap itu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, contoh atau jenis-jenis dari aktiva tetap itu ada lahan atau tanah, bangunan gedung, mesin, kendaraan, perabotan, inventaris, dan prasarana. Dari jenis-jenis aktiva tersebut, aktiva tetap dapat diklasifikasikan ke dalam aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud yang dimaksud adalah aktiva tetap yang dirasakan oleh indera manusia, yang terdiri dari aktiva berupa pabrik dan peralatan, serta aktiva tetap berupa sumber natural. Aktiva tetap wujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempunyai macam bentuk seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, alat-alat, kendaraan, inventaris kantor, dan lain-lain. Lalu ada aktiva tetap tidak wujud, yaitu digunakan untuk menunjukkan aktiva-aktiva yang umumnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Pada umumnya, aktiva tetap tidak wujud merupakan hak-hak yang dimiliki dapat digunakan lebih dari 1 tahun, seperti paten, hak cipta, merek dagang, franchise, goodwill, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada pencatatan perolehan aktiva tetap. Dalam menentukan besarnya harga perolehan aktiva tetap, harus disesuaikan dengan cara perolehan aktiva tetap, di mana ada beberapa cara untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Yang pertama ada pembelian tunai. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap dipakai. Apabila dalam pembelian aset ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur. Tidak memandang apakah potongan itu didapat atau tidak, dan apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing. Yang kedua ada pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. Lalu yang metode selanjutnya ada ditukar dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga saham dan obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aktiva tetap yang ditukar tidak diketahui, maka dalam keadaan seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan. Selanjutnya ada ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama
ditambah uang yang dibayarkan atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Lalu yang terakhir, diperoleh dari hadiah. Untuk menerima hadiah seringkali juga dikeluarkan biaya. Namun biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aset tetap yang diterima. Bila aktiva tetap dicatat sebagai biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil. Juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebagai harga pasarnya. Ya, sekian itu saja materi untuk hari ini, untuk kali ini, untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.